Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Ulzariah. Dalam video kali ini saya sudah berada di Desa Kajen, tepatnya di Kecamatan Margayoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa tempat bersejarah di Desa Kajen. Anda penasaran? Mari kita simak videonya. Di Desa Kajen juga dijuluki sebagai desa santri atau kota santri. Karena apa? Karena ia memiliki kurang lebih 50 pondok pesantren yang didirikan oleh para kiai ataupun masyayikh Desa Kajen. Nah, bukan hanya itu saja, di Desa Kajen juga terdapat beberapa makam waliullah. Salah satunya adalah makam Kiai Haji Ahmad Mutamakin, Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud, Kiai Haji Nafi Abdillah, Kiai Haji Abdullah Salam, Syekh Badar, Syekh Ronggo Kusumo, dan lain sebagainya. Nah, untuk tempat yang pertama, saya sudah berada di Masjid Jami' Desa Kajen. Apa sih keunikan masjid ini dengan yang lain? Keunikan masjid ini terdapat dua ukiran yang begitu dikenal oleh masyarakat Kajen. Yang pertama adalah ukiran kuntul nucuk bulan, atau dalam bahasa Indonesia, burung yang dinamai kuntul dan nucuk bulan itu mencapai bulan. Seperti itu. Lalu untuk filosofinya tersendiri itu adalah jika kita memiliki sebuah mimpi, impian ataupun cita-cita, kita harus bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Nah, yang kedua ada ukiran seekor naga. Ukiran ini memiliki filosofi yang begitu penting atau tidak kalah penting dari ukiran kuntul nucuk bulan. Pada ukiran naga ini memiliki filosofi yang begitu mendalam, yaitu hakikat kita sebagai seorang manusia harus mampu menahan diri dari hawa nafsu dan sifat yang berlebihan. Kita sebagai manusia harus mampu menahan itu semua. Karena apa? Karena sifat yang berlebihan itu tidak baik bagi diri kita sendiri. Contohnya saja jika kita merasa lapar, lalu kita makan sebanyak mungkin, itu akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk diri kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat Masjid Jami' Kajen ini secara detail. Nah, teman-teman bisa dilihat di mimbar inilah terdapat dua ukiran yang memiliki filosofi yang mendalam. Nah, untuk tempat yang kedua ini saya sudah berada di Blumbang Sarean atau bisa dikatakan sebagai tempat pemandian. Untuk kata Sarean sendiri, di samping kita ini adalah tempat atau makam dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Nah, masyarakat Kajen menyebutnya sebagai Sarean. Nah, untuk tempat ataupun Blumbang Sarean ini sendiri itu biasanya ramai sekali pada saat malam bulan 1 Syuro. Kenapa? Karena bulan 1 Syuro atau bulan Syuro ini diperingati sebagai Haul Kiai Haji Ahmad Mutamakin, dan pada malam 1 Syuro dianggap sebagai malam yang begitu keramat oleh masyarakat Kajen.
Oleh karena itu, masyarakat Kajen yang masih memiliki benda-benda pusaka seringkali membersihkan atau memandikan benda tersebut di Blumang Sarian ini. Dan juga ada beberapa santri dari beberapa pondok pesantren yang ikut memeriahkan acara ini dengan cara mandi bersama di Blumang Sarian ini. Tetapi hal itu hanya untuk kaum Adam atau untuk para lelaki saja. Oke teman-teman, kita sudah berada di tempat yang ketiga, yaitu di makam Kiai Haji Syamsuddin atau yang sering disebut sebagai Surya Alam. Nah, sedikit cerita nih teman-teman, kenapa sih Kiai Haji Syamsuddin itu bisa dijuluki sebagai Surya Alam? Dulu, sebelum Kiai Haji Ahmad Mutamakin kemari, beliau adalah seorang musafir atau seseorang yang berkelana. Nah, dalam perjalanannya ia melihat ada secercah cahaya yang begitu terang di sekitar tempat desa Kajen ini. Nah, saat beliau menghampiri cahaya tersebut, beliau bertemu dengan Kiai Haji Syamsuddin ini. Nah, begitulah cerita singkat kenapa ataupun asal-usul desa Kajen itu bisa dijuluki sebagai desa atau kota santri. Berkat Kiai Haji Ahmad Mutamakin dan juga mertuanya yaitu Kiai Haji Syamsuddin, beliau bisa mengembangkan desa Kajen baik dari segi agama ataupun moral. Nah, Kiai Haji Syamsuddin ini juga termasuk salah satu orang yang paling penting dalam membangun sejarah desa Kajen. Mari kita lihat makam beliau. Oke teman-teman, inilah makam Kiai Haji Syamsuddin. Meskipun tempatnya tidak sebesar makam Kiai Haji Ahmad Mutamakin dan tidak seramai Kiai Haji Ahmad Mutamakin, tetapi beliau ini adalah sesepuh ataupun masyayikh yang berperan penting dalam desa Kajen. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika kita mengunjungi ataupun berwisata religi di makam waliullah itu kita mengucapkan Assalamualaikum ya waliullah. Karena apa? Karena itu adalah bentuk rasa ta'zim atau rasa hormat kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, untuk tempat yang selanjutnya kita sudah berada di makam Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Nah, disinilah salah satu tempat yang paling menarik dan paling bisa kita kunjungi saat kita di desa Kajen ini. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat yang paling diminati oleh masyarakat di luar desa Kajen. Karena apa? Karena tempat inilah kita bisa istilahnya meminta kepada Yang Maha Kuasa melalui orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Nah, kalau kalian berziarah di sini sudah disediakan beberapa alat ataupun beberapa media untuk kita memanjatkan doa, yaitu ada beberapa surah Yasin yang dicetak oleh pihak makam dan juga disediakan Al-Quran, dan juga yang paling penting di dalam makam Kiai Haji Ahmad Mutamakin ini terdapat juga makam-makam anak cucu ataupun keturunan beliau, dan juga disinilah pemakaman atau tempat peristirahatan yang terakhir bagi seseorang yang sangat kita kenal, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud Al-Hajj.